ketemu lagi bersama kita dalam channel kesayangan kita, Ekonom Santai. Video ini itu diambil jam 1 malam ya. Jadi saya akan tetap berusaha untuk menjelaskan teman-temannya. Tema hari ini terkait dengan para pemikiran ekonom dunia. Oke, hari ini kita belajar terkait dengan pemikiran para ekonom dunia. Oke. Yang pertama saja, langsung saja kita mulai pertama dari Adam Smith. Oke. Jadi yang pertama, jadi Adam Smith itu adalah ekonom Skotlandia ya. Dia merupakan tokoh penting tentu saja dalam perekonomian hingga mendapat julukan Bapak Ilmu Ekonomi, seperti itu ya. Jadi Adam Smith ini mempunyai ayahnya itu seorang hakim. Nah Adam Smith ini dia juga merupakan sebagai pelopor daripada Bapak Ilmu yang terkenal dengan julukan Bapak Ilmu Ekonomi. Dia juga terkenal beberapa bukunya ya, salah satunya adalah The Wealth of Nation. Oke. The Wealth of Nation pada tahun 1776 ya. Lengkapnya itu adalah An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of the Nation ya. Disingkat The Wealth of Nation ya, tahun 1776 ya. Buku ini menceritakan bahwasannya kemajuan manusia itu dan tatanan sosial suatu masyarakat tercipta itu apabila suatu individu yang ada di dalamnya mengejar kepentingannya sendiri-sendiri. Jadi individualis sekali sebenarnya pemikiran daripada Adam Smith ini ya, bahwa kemajuan manusia terus tatanan sosial ya dalam suatu masyarakat itu tercipta itu apabila setiap individu mengejar kepentingannya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya mau mengejar sesuatu, jadi tatanan itu muncul dari kepentingan sendiri-sendiri setiap manusia. Maka tatanan masyarakat dan tatanan sosial yang ada dalam masyarakat, habis itu kemajuan manusia itu semuanya ada di semuanya itu tercipta akibat kepentingan sendiri-sendiri, tercipta akibat ya individu masing-masing ya, masing-masing orang sendiri yang menciptakan kemajuan dan juga tatanan itu. Tatanan sosial seperti misalnya di dalam suatu masyarakat bahwasannya bahasa mudahnya itu misalnya siskamling, itu jika terjadi apabila jika individu itu sesuatu, misalnya satu orang mau, ayo kita siskamling bareng-bareng, nah maka siskamling maka satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, masing-masing itu muncul dalam diri masing-masing sehingga menciptakan komunitas siskamling seperti itu. Oke. Yang kedua, ini adalah ekonom dunia juga, namanya adalah David Ricardo ya, dari tahun 1772 sampai 1823. Nah, David Ricardo ini dia seorang tokoh ekonom klasik ya. Dia tuh sudah menunjukkan bakat dunianya ya ketika berumur 14 tahun ya. Dulu tuh saat itu ia ikut ayahnya bekerja, dan memang pada saat itu dia memang menunjukkan bakat-bakat ekonominya seperti itu ya. Nah, teori yang ia sampaikan ini berkaitan dengan peran dunia usaha, bahwasannya dunia usaha itu bergeraknya dinamis ya, jadi dinamis sekali ya. Jadi dunia usaha itu karena bergerak dinamis, maka dia mampu menggerakkan sebuah perekonomian sebuah negara seperti itu ya. Nah, David Ricardo ini dia juga punya buku ya, judulnya Principle of Political Economy and Taxation ya. Jadi prinsip-prinsip ekonomi politik dan juga terkait dengan perpajakan ya pada tahun 1817. Nah, si David Ricardo ini dia juga mempercayai bahwasannya pemikirannya itu adalah bertambahnya modal merupakan kunci pertumbuhan ekonomi bangsa. Jadi modal itu ya bisa modal suatu barang gitu ya. Jadi suatu barang misalnya perusahaan atau misalnya tanah ya. Jadi modal di sini ini artinya ya segala hal yang berkaitan dengan suatu barang menciptakan suatu produksi seperti itu. Misalnya kalau misalnya mau bangun mesin
perusahaan fotokopi, ya berarti harus ada pabriknya kan, harus ada mesin fotokopinya, harus, nah sehingga ntar menciptakan hasil, yaitu cetakan fotokopi tersebut. Ya itulah bahasa simpelnya ya. Karena di ekonom santai kita berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana seperti itu untuk diambil contoh. Selanjutnya ekonom ketiga itu ada J.B. Sykes ya, tahun 1767 sampai 1832. Nah, panjangnya adalah Jean Baptiste Say ya, sebagai ekonom pada masa sulit ya. Beliau itu J.B. Sykes ini lahir sebagai ekonom yang sulit ya. Karena kenapa? Karena dianya itu menyaksikan sendiri terkait dengan revolusi Amerika dan revolusi Prancis pada saat itu ya. Pada saat dianya hidup seperti itu. Nah, di bawah kekuasaan politik pada saat itu adalah Napoleon, dan hidup itu pada awal revolusi industri ya. Jadi dia tuh juga, si J.B. Sykes ini, Jean Baptiste Say, dia menciptakan gagasan terkait dengan entrepreneurship yang kini kita sering gunakan dalam bisnis dan ekonomi ya. Jadi kata entrepreneurship itu dipelopori oleh Jean Baptiste Say seperti itu. Nah, dan dia itu juga sangat dipengaruhi ya pemikirannya dalam dari buku autobiografi dari Benjamin Franklin. Jadi Benjamin Franklin itu salah satu hasil pemikirannya diambil banyak dari Benjamin Franklin ya. Nah, pemikiran Say ini ya, antara lain tuh investasi itu adalah basis pertumbuhan. Jadi kalau orang investasi di suatu negara A, negara B, negara C, itu merupakan suatu basis pertumbuhan. Jadi investasi di negara A, nah itu si A itu cepat dia tumbuhnya suatu negara tersebut. Nah, habis juga konsumsi tidak bisa menambah kekayaan. Nah, jadi menurut si Say ini, konsumsi itu tidak menambah kekayaan, malah menghambat penambahan kekayaan. Seperti misalnya kita punya nasi, kita konsumsi terus, nah itu maka nasi itu bakal habis, seperti itu kan. Atau misalnya kita punya barang motor, misalnya motor itu kita pakai terus ya, maka lama-kelamaan itu pasti bakal habis dan tidak menambah kekayaan. Karena kenapa? Karena tentu saja kalau misalnya motor itu dipakai terus menerus, maka terjadi yang namanya depresiasi. Depresiasi itu misalnya turun mesin dan macam-macam sebagainya ya, seperti itu ya. Yang keempat ada namanya John Stuart Mill ya. John Stuart Mill itu adalah ekonom dunia juga, yang dia tuh lahir di London ya, lahir di Inggris ya, pada tanggal 20 Mei 1806 ya. Dia merupakan salah satu tokoh utilitarianisme yang terkenal ya, dalam meneruskan konsep kebebasan. Jadi dia pemikirannya itu dituangkan itu secara komprehensif dalam bukunya On Liberty dan Utilitarianisme. Jadi utilitarianisme, jadi menganut paham konsep kebebasannya. Nah, si Mill ini juga menulis buku berkaitan dengan ekonomi ya, berjudulnya Principle of Political Economy ya, pada tahun 1848 juga ya. Nah, buku ini terkait dengan masalah-masalah sosial, masalah tentang cara manusia hidup dan ikut ambil bagian dalam kemakmuran bangsanya. Jadi baik dalam proses produksi, perlindungan terhadap produk dalam negeri, dan persaingan antar produk. Jadi terkait dengan konsep kebebasan, termasuk kebebasan perdagangan. Nah ya, dan juga masalah distribusi dalam instrumen uang dan kredit, itu yang ada di dalam bukunya si Mill tadi itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke ekonom yang kelima, yaitu John Maynard Keynes. Lahir pada 1883 sampai 1946 ya. Jadi Keynes ini lahir di Cambridge ya, di Inggris. Nah, Keynes ini seorang ekonom juga yang dia sangat terkenal sekali. Bukunya yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money, teori umum atas kesempatan kerja, suku bunga dan uang. Nah, Keynes ini pertama kali juga yang menawarkan suatu gagasan mengenai teori permintaan dan penawaran dalam hubungan hasil produksi. Jadi permintaan penawaran itu yang pertama kali mencetuskan adalah Keynes. Nah, objek penelitian Keynes ini tertuju pada ekonomika makro, habis itu ekonomika dalam long run, dalam jangka panjang, moneter juga, dan perubahan kuantitas. Nah, jadi Keynes itu juga mulai dikenal oleh dunia internasional ya, berkat bukunya yang pertamanya judulnya adalah The
economics consequence of peace. Jadi konsekuensi ekonomi dari suatu perdamaian tahun 1915. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah Alfred Marshall. Nah, Alfred Marshall ini juga dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi neoklasik ya, pada tahun 1890. Nah, lahir di Bermondsey, wilayah suburban ya, kelas pekerja di London ya, tanggal 26 Juli 1842. Nah, si Marshall ini dia itu mempunyai pemikiran bahwasannya terkait dengan perilaku manusia dan cara mereka mendapatkan barang-barang tersebut ya, untuk yang pastinya terkait dengan kebutuhan hidup. Nah, si Alfred Marshall ini bisa kalian lihat di video part 1 terkait dengan pengertian dari ekonomi, bahwasannya terkait dengan kelakuan manusia ya, perilaku manusia yang berkaitan dengan cara mereka mendapatkan dan menggunakan barang-barang tersebut untuk memenuhi kepuasan hidupnya. Nah, salah satu bukunya Marshall yang terkenal itu adalah Economics of Industry yang ditulis itu bersama istrinya Mary Paley Marshall, jadi MP Marshall ya. Dan buku itu ditulis ya pada tahun 1879. Nah, teori inilah yang dikemukakan Marshall antara lain tentang teori perilaku produsen dan juga perilaku konsumen. Habis itu ada teori terkait dengan harga, habis itu elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, serta juga terkait dengan distribusi pendapatan. Oke. Yang ketujuh, ekonom terkenal dunia yaitu adalah Irving Fisher ya, pada tahun 1867 dan sampai 1947. Nah, Fisher ini dilahirkan di New York ya pada tahun 1867, dan juga Fisher ini juga seorang pakar ekonomi ya, sekaligus aktivis kesehatan sebenarnya, berkebangsaan US Amerika Serikat ya. Dia juga merupakan salah satu pakar dari aliran neoklasik ya, ekonomi neoklasik. Nah, neoklasik pertama Amerika. Nah, juga merupakan salah satu ekonom pertama dan dalam aliran neoklasikal, dan juga beberapa pemikirannya seperti persamaan Fisher, habis dari hipotesis Fisher, dan juga teorema pemisahan Fisher ya. Jadi beberapa hukumnya, beberapa penemuan itu dinamai dengan namanya sendiri, Irving Fisher ya. Dan dia juga salah satu ekonom pertama yang memperkenalkan pendekatan secara matematis yang revolusioner dalam ekonomi. Nah, pemikiran Fisher ini antara lain adalah Walrasian equilibrium ya. Jadi Walrasian equilibrium yang terkait dengan keseimbangan Walrasian, kalian bisa lihat di Google. Dan juga konsep Forva Phillips ya. Forva Phillips ini yang terkait dengan distribusi pendapatan seperti itu ya, untuk melihat apakah terjadi pemerataan pendapatan menggunakan kurva Phillips. Nah, ada juga terkait juga dia juga menemukan namanya sistem Rolodex. Nah, sistem Rolodex yang terkait dengan kartu indeks. Nah, dalam perbankan dan teori harga seperti itu. Nah, Oke, habis itu juga si Irving Fisher itu dia punya rumus terkenal adalah teori kuantitas uang ya. Kalau teman-teman baca dalam bukunya George Mankiw, Principle of Economics, itu dia si Irving Fisher mempunyai rumus teori kuantitas uang, MV sama dengan PT ya. M itu adalah jumlah uang beredar, terus V adalah velocity, perputaran uang, itu sama dengan P itu adalah price atau yang bisa kita sebut inflasi, terus si T itu adalah transaction ya. Karena transaksi itu susah diukur, maka disubstitusikan dengan Y atau output PDB, produk domestik bruto, produk pendapatan nasional, seperti itu ya. Bisa lihat di bukunya di George Mankiw, Principle of Macroeconomics, seperti itu. Jadi Irving Fisher ini dia meninggalnya juga seingat saya dalam kalau tidak salah serangan jantung seperti ya. Karena Irving Fisher ini dia menaruh duitnya itu, menaruh uangnya itu di bursa Wall Street pada saat itu. Nah, akibat terjadi keruntuhan Wall Street, bursa efek Wall Street pada saat itu menyebabkan asetnya yang ada di Wall Street itu bangkrut. Jadi ketika terjadi depresi ekonomi, nah maka seluruh uang daripada si Irving Fisher itu habis semua ya. Karena sebagian besar investasinya atau keuangannya itu ditaruh di bursa efek. Pada saat itu di Wall Street, bursa efek Wall Street itu terjadi depresi ekonomi
sehingga seluruh keuangannya habis dan dia sakit-sakitan sehingga meninggal. Kalau tidak salah itu meninggal sakit jantung pada saat itu ya. Nah, itulah dia teman-teman beberapa ekonom dunia yang sudah kita pelajari ya hari ini. Mudah-mudahan kalian paham semua, dan jangan lupa like, share, dan subscribe video. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.